warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di tempat ini, Rumah Belajar Al-Kautsar, melanjutkan dars kita syarh Al-Ushulus Sittah li Al-Allamah Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang sebelumnya telah kita bacakan Al-Aslu Tsani, atau pondasi yang kedua dari 6 pondasi yang beliau sebutkan di dalam risalah beliau. Dan kita berhenti pada al-ikhtilafu laisa rahmah, atau ba'dahu. Innama yata'awanun, itu ya. Nah, tafadhal qari. Yang mana? Kita sudah baca ini kayaknya, al-ikhtilafu laisa rahmah. Sudah. Belum disyarah. Ayo baca antum saja ya, sampai di situ. Baca ulang saja. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Al-Fauzan Al-Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, innama yata'awanu iza ijtama'u wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa hadza huwa alladhi awsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha yarda lakum thalathan: anna ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu man mawwalahu Allahu amarakum. Hadza salasu yardaha Allahu lana wa syahidu minha qawluhu wa anna tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa laysa ma'na hadza annahu la yujadu talakun wa la yujadu tafarraqu. Tabi'atul bashari wujudul ikhtilafi, walakin makna hadza annahu idza hasala ikhtilafun aw tafarraqun yahsamu birruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yansahin niza'u wa yantakhil tilafu. Hadza huwal haqq. Wa laysa tahkimul qur'ani aw tahkimul sunnati mukhtasirun ala mas'alati nizai fi khusumati bainan nasi fi amwali, haitsu yasummuna al-hukmu bima anzala haitsu yusammuna al-hukma bima anzalallahu annahu al-hukmu bainan nasi fi amwalihim
wa nizaatihim fi umurid dunya qat la bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kullin naza'in wa kulli niza' wa kullin niza' wan niza'u fil akidati ashaddu min niza'i fil amwali wan niza'u fi umuri ibadati wa umuri halalin wa haramin ashaddu minan niza'i fi khusumati fil amwali innamal khusumatu fil amwali juz'un aw juz'iyyatun minal ikhtilafil ladzina yuhibbu hasmuhu bi kitabillahi allazi yajibu allazi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jalla was-sahabatu radhiyallahu anhum kana yahsulu bainahum ikhtilafun lakin syar'an ma syar'an yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yantahi ikhtilafuhum faqad khasala bainahum ikhtilafu ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam haula manil ladzina yatawalla amra min ba'dihi wa sur'anu ma hasamun nizaa waraju wa wallau Aba Bakr Siddiq wan qadu lahu wa ata'u lahu wa zal ikhtilafu wan hasamatil furqatul lati hasalat fi man yatawalla amra ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam fahum yahsulu bainahum ikhtilafatun lakin yarjuna ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam summa yazhabu ikhtilafu fima bainahum wa innar ruju'a ila kitabillahi yuzilul al-ahqada wa yuzilu al-ahqada wa yazilul adgonu fala ahada ya'taridu ala kitabillahi azza wa jalla fa innaka indama taqulu insanin ta'ala ila qawlil imami fulani awil alamil fulani la yaqtani'u lakin law qulta lahu ta'ala ila kitabillahi wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa in kana fiha imanun fa in kana fihi imanun fa huwa yaqtani'u wa yarji'u qala Allah ta'ala innama kana qawlal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hadza qaulul mu'minina ammal munafiquna in kana al-haqqa lama ja'u in kana haqqa lahum ja'u muzinina wa in kana al-haqqu alaihim tawallaw wa aradu kama zakarallahu anhum fala yasa'ul mu'minina an yabqaw ala ikhtilafahum fi jami'il ikhtilafati la fil usuli wa la fil furu'i kulluha tahsimu bil kitabi wa sunnati wa idza lam yatabayyan ad-dalilu ma'ahadi mujtahidaini wasara la
la murajjiha la murajjiha liqauli ahadihim ala akhiri ala al-akhari fa fi hadhihi halati la yunkaru ala man akhadha biqauli imamin muayyan wa min thumma qala ulama'u la inkara fi masaili ijtihadi al masailul lati lam yazharu dalilu fiha ma ahadin tarafaini ma ahadin tarafaini. Ya. Qala Syekh hafizahullah, innama yata'awanuna idza ijtama'u wa'tasamu bihablillahi jami'a. Sungguh mereka akan saling ta'awun apabila mereka bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Hadha huwa alladhi awsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian 3 perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadha huwa syahid. Engkau an ta'tasimu, berpegang teguh dengan tali Allah, ya, dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu, dan jangan engkau bercerai-berai. Ini syahidnya, al-aslul ats-tsani, al-ijtima', bersatu. Qala wa antu nasihu ma wallahu Allahu amrakum, dan engkau menasihati orang-orang yang mengurusi urusan kalian, yakni para pemimpin-pemimpin kalian. Hadhihi tsalath yardaha Allahu lana. Inilah 3 perkara yang Allah meridainya untuk kita. Wasyahidu minha, dan asyahid dari 3 ini, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Engkau berpegang teguh dengan tali Allah secara menyeluruh, ya. Jangan ambil satu atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kemudian yang tidak sesuai kita tinggalkan. Mengambil satu sisi dan menolak sisi yang lainnya. Ini bukan orang yang beriman secara menyeluruh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Udkhulu fis silmi kaffah. Bukan mengambil kulitnya meninggalkan isinya, atau mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Ya, walaysa ma'na hadza annahu la yujad ikhtilafun wa la yujad tafarruq. Kata beliau, bukan berarti bahwa tidak ada atau tidak didapati adanya perbedaan, adanya perselisihan. Bukan berarti seperti itu, tetapi di dalamnya perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bercerai-berai. Akan tetapi menjadi sunnatullah bahwa umat ini akan bercerai-berai, sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah, dan umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Ini menjadi sunnatullah, sebagaimana juga terjadi pada umat-umat sebelumnya dari umat Yahudi dan Nasara.
menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan, dan seterusnya. Qala tabi'atul bashar wujudul ikhtilaf. Menjadi tabiat manusia itu ada perbedaan, karena kepala dan akal manusia juga berbeda-beda, tingkat pemahamannya juga berbeda-beda. Tidak akan mungkin mereka selalu satu pemahaman, pasti akan berbeda di dalam memahami adillah, ya. Karena itu banyak didapati khilaf di kalangan para ulama. Karena itu menjadi tabiat manusia. Walakin makna hada, tetapi maknanya annahu idza hasala ikhtilafun aw tafarruqun yuhsamu birruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yantahi an-niza' wa yantahi al-ikhtilaf wa hadha huwa al-haq. Akan tetapi maknanya adalah apabila terjadi perselisihan, ya, atau terjadi perbedaan, terjadi cerai-berai di antara kaum muslimin, maka itu akan bisa diselesaikan dan dihentikan dengan kembali kepada kitabullah dan sunnatul rasulih, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza fa in tanaza'tum fi syai'in, apa lanjutannya? Farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ya, untuk mencegah perselisihan dan supaya kaum muslimin tidak terkotak-kotak, maka harus kembali kepada kitabullah dan sunnatul rasulih. Maka yantahin niza' wa yantahil ikhtilaf. Hada huwal haq. Maka perselisihan, ya, akan selesai. Inilah yang benar. Walaysa tahkimul Qur'an atau tahkimus sunnah muqtasiran ala mas'alatin niza' fil khusumat bainan nasi fil amwal. Dan bukanlah menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hukum hanya pada masalah perselisihan manusia saja, pada masalah harta, ya. Haitsu yasammuna al-hukma bima anzalallah, annahu al-hukmu bainan nasi fi amwalihim wa niza'atihim fi umuri dunya faqat. Di mana mereka menamakan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu hukum di tengah-tengah manusia pada harta mereka saja dan pada perselisihan mereka pada urusan-urusan dunia mereka. Bukan itu. Maka menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan nanti pada perselisihan manusia di dalam masalah ini saja, masalah harta. Allah mengatakan seperti ini, ya, masalah perselisihan dalam hal dunia bukan cuma sampai di situ. Bukan cuma sampai itu, tidak. Bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'. Tetapi hukum tersebut itu pada setiap perbedaan dan perselisihan. Setiap perbedaan dan perselisihan. Jangan nanti diterapkan hukum Allah pada masalah terkait dengan harta saja. Warisan turun, ini Allah mengatakan demikian, Nabi mengatakan demikian, tidak boleh. Tapi ketika mereka masuk dalam perkara yang lain, mereka semaunya saja, mereka mengikuti hawa nafsunya saja. Tidak demikian. Tapi hukum Allah, kitab was sunnah berlaku kepada seluruh perkara, seluruh perselisihan dan perbedaan. Wan niza'u fil aqidah ashaddu minan niza'i fil amwal. Niza', perselisihan di dalam hal akidah itu lebih besar, lebih keras daripada perselisihan di dalam perkara harta. Harta masalah dunia, tapi akidah, penyimpangan di dalam akidah, masalah agama, masalah akhirat, masalah iman,
Jauh lebih penting daripada masalah itu. Kenapa diterapkan hukum Allah pada masalah harta dan dunia, sementara masalah akidah, perbedaan di dalam hal akidah tidak diterapkan, tidak dikembalikan kepada kitabullah dan sunnatul rasul? Kata beliau, ini yang salah. Seharusnya diterapkan di seluruh perselisihan, seluruh perbedaan dan perselisihan manusia. Wan niza'u fi umuril ibadati wa umuril halali wal harami ashaddu minan niza'i fil khusumati fil amwal. Perselisihan dalam perkara-perkara ibadah, perkara halal dan haram lebih keras dibandingkan perselisihan yang terjadi pada harta-harta manusia. Kan seperti itu kan? Di pengadilan semua diterapkan hukum Allah dalam masalah harta, pembagian warisan, semua pembagian ini hak ya, dan kewajiban. Tapi masalah akidah mereka masing-masing ikut madhabnya, bukan ikut kitabullah dan sunnah. Masing-masing ikut gurunya, walaupun pendapat gurunya itu menyelisihi Alkitab wa sunnah. Kenapa harus seperti itu? Padahal masalah akidah, masalah ibadah jauh lebih besar dibandingkan masalah tadi, harta dan dunia. Seharusnya mereka lebih perhatian mengembalikan setiap perselisihan mereka dalam hal ibadah dan akidah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Innamal khusumatu fil amwali juz'un aw juz'iyyatun minal ikhtilaf alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillah. Ya, sesungguhnya al-khusumat, perselisihan di dalam hal harta itu hanya satu bagian ya dari perbedaan-perbedaan yang wajib dikembalikan kepada kitabullah. Was-sahabatu radhiyallahu anhum kana yahsulu bainahum ikhtilafun lakin sar'an ma yarju ila kitabillahi wa sunnati rasul. Lihat bagaimana para sahabat ya, mereka berbeda pendapat dalam hal istihadiyah, tetapi tatkala mereka disampaikan Al-Quran atau Sunnah Rasul, maka mereka bersegera untuk kembali. Sar'an ma yarji'u ila kitabillah, dari kata sari'a yasra, sar'an, kembali kepada kitabullah dan sunnatul rasul. Fayantahi ikhtilaf, maka ikhtilaf mereka, perbedaan mereka selesai. Karena jika diingatkan qala Allah qala Rasul, sudah tunduk. Innama qaulul mu'minina idza qila lahum, innama amrul mu'minin, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang akan beliau sebutkan, sesungguhnya urusan orang-orang yang beriman, hanya ucapan orang-orang yang beriman itu jika mereka dipanggil, diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang beriman, tidak mendahulukan kepentingan mereka, tidak mendahulukan hawa nafsu mereka. Walaupun hawa nafsu mereka, kepentingan mereka itu berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka rela meninggalkan kepentingannya dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita tidak. Sudah ditegakkan hujjah kepada mereka dengan berbagai macam dalil dari Al-Quran dan Sunnah, masih tetap konsisten di atas pendapat pribadinya, pendapat golongannya, walaupun banyak hujjah yang menyelisihi pendapat mereka. Itu kan kebanyakan, dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haula man alladhi yatawalla al-amra min ba'dih. Telah terjadi di tengah-tengah mereka, yakni para sahabat, perbedaan, perselisihan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi pengganti beliau setelah wafatnya? Setelah wafat beliau alaihi salatu wassalam ada khilaf. Maka kaum Ansar merasa mereka lebih berhak, kaum Muhajirin juga mengatakan mereka lebih berhak, hingga hampir terjadi ya gesekan di antara kedua saf dari kaum muslimin, kedua taifah dari kaum muslimin. Tapi tatkala ditegakkan kepada mereka hujjah, disampaikan kepada mereka Alkitab dan Sunnah,
qala wa sar'anu ma hasamun niza' wa raja'u wa wallau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka cepat-cepat menghentikan perselisihan itu dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baru mereka kemudian mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Wa qadu lahu wa ata'u lahu. Mereka pun tunduk dan taat kepadanya. Wa zalal ikhtilaf. Selesailah perbedaan, perselisihan tadi. Wan hasamatil furqatul lati hasalat fi man yatawalla al-amru ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-furqah, perbedaan yang terjadi fi man yatawalla al-amr, terhadap siapa yang berhak memegang urusan ba'da Rasul, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hilang sudah. Karena sebelumnya masing-masing mengatakan kami yang berhak. Kaum Ansar mengangkat pemimpin dari mereka, calonnya. Kaum Muhajirin juga mengangkat calonnya, hingga hampir terjadi benturan. Tapi mereka langsung kembali tatkala diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadhhabul ikhtilafu fima bainahum. Hilanglah perbedaan di tengah-tengah mereka. Wa innar ruju'a ila kitabillah, dan sesungguhnya rujuk atau kembali kepada kitabullah yuzilul ahqad wa yuzilul adghan, akan menghilangkan haqd, iri hati, dhagan, kebencian. Fala ahad ya'taridu ala kita, karena tidak ada satupun orang yang berani mengkritik atau memprotes Al-Quran atau kalamullah. Fa innaka indama taqulu li insan, sesungguhnya jika engkau berkata kepada seseorang, ta'al ila qawli fulan, ila qaul al-imamul fulani awil alam awil alimil fulani la yaqtani, ayo kita mengikuti pendapat si imam fulan, ayo kita mengikuti pendapat si alim fulan. Mereka tidak merasa puas, pasti terjadi khilaf. Imam kami ada, kalian juga memiliki imam, kalian juga memiliki ini, saya juga memiliki. Tapi tatkala lakin law qulta lahu, akan tetapi jika kalian atau engkau berkata kepada mereka, ta'al ila kitabillahi wa ila sunnati rasul, ayo kita kembali kepada kitabullah dan sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana fihi iman, jika mereka memiliki iman di dalam hati mereka, fahuwa yaqtani awal, mereka akan merasa cukup dengan itu dan kembali. Orang yang beriman seperti itu, orang yang beriman seperti itu, senantiasa mengembalikan perbedaan dan perselisihan kepada Alkitab was Sunnah, dan merasa cukup dengan itu walaupun ia memiliki sebelumnya pendapat yang lain atau mengikuti pendapat alim yang lain. Tapi tatkala telah jelas dan nampak kepadanya bahwa hadis menyelisihi pendapat gurunya, hadis menyelisihi pendapat alim fulan, ia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulnya menegakkan hukum di tengah-tengah mereka. Ayyakul, ucapan mereka, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hada qaulul mu'minin, inilah ucapan orang-orang yang beriman. Ammal munafiqun in kana al-haqqa lahum ja'u mud'inin. Adapun orang-orang munafik, apabila kebenaran ada pada sisi mereka, mereka tunduk. Wa in kana al-haqqa alaihim, akan tetapi jika itu sebaliknya, kebenaran itu ada pada yang lainnya, bukan pada mereka, tawallaw wa a'raw, mereka berpaling. Kama dzakarallahu anhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mereka di dalam Al-Qur'an. Mereka berpaling jika kebenaran bukan ada pada sisi mereka. Qala fala yas'ul mu'minin ay yabqau ala ikhtilafihim, tidak dibolehkan bagi orang-orang yang beriman
untuk tetap di atas perbedaan fi jami'il ikhtilafat, pada seluruh khilaf. Ya, tidak boleh bagi seorang yang beriman untuk tetap di atas perbedaan-perbedaan itu. La fil usuli wala fil furu', tidak pada perbedaan di dalam hal usul, perkara pokok, perkara akidah, perkara iman, wala fil furu', dan juga tidak pula pada perkara furu', cabang-cabang, masalah-masalah fikhiyah. Kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnah, semuanya dikembalikan kepada Alkitab was sunnah. Wa idza lam yatabayyanid dalilu ma ahadil al-mujtahidain, dan apabila belum nampak jelas baginya dalil, ya, pada salah satu dari dua mujtahid, wa sara la murajjiha liqauli ahadihim 'ala al-akhar, dan ia tidak bisa menguatkan salah satu pendapat dari pendapat yang lainnya, fa fi hadhihi al-hala la yunkaru 'ala man akhadha biqauli imamin muayyan, maka pada kondisi seperti ini tidak boleh mengingkari orang yang mengambil pendapat seorang imam. Pendapat, ada masalah khilafiyah, masing-masing memiliki hujjah, masing-masing ada dalilnya. Pendapat yang pertama juga kuat, pendapat yang kedua juga memiliki dalilnya dan juga ada sisi pendalilan yang kuat. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh seseorang mengingkari dan menyalahkan pendapat orang lain. Ya, fa fi hadhihi al-hal la yunkiru 'ala man akhadha biqauli imamin muayyan, tidak boleh mengingkari dan menyalahkan, apalagi mengatakan sesat, ya, atau menyimpang, atau pengikut hawa nafsu. Kan banyak seperti itu orang sekarang. Masalah yang di dalamnya masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah di sisi para ulama. Ya, sebahagian para ulama mengatakan A, sebahagian ulama mengatakan B, masalah ini B, berbeda. Tetapi pendapat si A, pengikut-pengikutnya menyesatkan pendapat si B, menyesatkan orang-orang yang mengikuti pendapat si B, pendapat alim B tadi. Atau mereka pengikut alim B ini mengatakan pengikut hawa nafsu bagi pengikut yang mengikuti alim si A. Ini tidak boleh, karena masing-masing masalah ijtihadiyah, masalah furu'iyah. Ya, inilah yang dimaksud di dalam, ya, ucapan para ulama, wa min thamma qala al ulama la inkara fi masailil ijtihad, tidak boleh mengingkari, ya, seseorang dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Artinya kita saling menghormati, kita saling berlapang dada. Dalam masalah ini saya memandang ini yang lebih rajih, dan saya memandang, ya, saya lebih meyakini pendapat Imam Fulan yang lebih kuat, dan dengannya saya beribadah kepada Allah dan menyembah Allah. Antum melihat dalam masalah ini pendapatnya si Imam Fulan, pendapat si Syekh Fulan, maka masing-masing menjalankan apa yang diyakininya pada masalah ijtihadiyah, dan tidak boleh mengingkari, apalagi mengatakan kau tidak mengikuti pendapat Syekh Imam Fulan, kau pengikut hawa nafsu, ahlul ahwa, antum orang ini dan seterusnya. Ini adalah kalam-kalam yang batil, tidak boleh dikeluarkan pada masail-masail ijtihadiyah. Inilah maksudnya para ulama, la inkara fi masailil ijtihad, ay al-masailul lati lam yadhharid dalilu fiha ma'a ahadit tarafain, yakni masalah-masalah yang belum nampak dalil. Maksudnya masing-masing ada kemungkinan, ada ihtimal, kemungkinan yang lain, mungkin kemungkinan si qaul fulan yang lebih rajih, dan juga ada kemungkinan pada qaul yang fulan yang lain yang lebih rajih. Ya, ini yang dimaksud la inkara fi masailil ijtihad. Tapi masail iman, masail al-aqidah, masail al-usul, ini bukan masail ijtihadiyah, harus dikembalikan kepada Alkitab was sunnah. Seseorang bebas untuk menjalankan apa yang ia yakini. Ya, Allah di mana-mana. Ya, Allah, ya, bersatu di dalam jasad makhluknya, atau Allah berada ini dan tidak. Ini masalah usul yang tidak boleh seorang muslim berbeda-beda dan bebas untuk menjalankan keyakinannya, bebas untuk menjalankan apa yang ia yakini. Tapi dikembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Alkitab wa Sunnah menjelaskan masalah ini dalam banyak ayat. Begitu pun juga dalam banyak hadis Nabi SAW. Ribuan dalil menunjukkan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy,
Dari sisi dalil Al-Quran wa sunnah wa aqwalul ulama, kesepakatan para ulama, dan juga secara akal. Tapi dalam hal banyaknya dalil-dalil tadi, ya kadang seseorang tetap konsisten di atas pendapat gurunya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itulah sifat orang yang beriman. Jika telah sampai hujjah dan kebenaran kepada mereka, mereka mengatakan ini adalah pendapat guruku, saya tetap menghormati, ia adalah guruku, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah jauh lebih mulia dari seluruh apapun, jauh lebih diutamakan dari yang manapun. Seperti itulah ucapan orang-orang yang beriman. Fadhal. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa nahana an nakuna kallazina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Thumma qala syarih wa dzakara, baca saja wa dzakara, lanjutan matan tadi. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fi ad-dini wa nahahum anit tafarruqi fi. Qala syarih Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, lamma baku ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fima bainahum wa naqatalu. Hadha sa'nu ahlil ikhtilafi, amma sa'nu ahlil ijtima'i fahuwal quwwatu wazwalul khiqdi min qulubihim wa zawalul hiqd min qulubihim fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wala yurdin nasi wala yunhin nizaa wala yurdin nasa wala yunhin nizaa illa ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dini wa la tatafarraqu an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Apa ya Rabbnya ad-din? Apa ya Rabbnya? Aqimud dina, apa ya Rabbnya ad-din? Aqimu maf'ulun bih. Ya maf'ulun. Aqimud din. Maf'ulun bih. Aqimud din. Ay la yasiru kullu wahidin lahu dinun li'anna ad-dina wahidun laysa fihi tafarraqun. Nah, ya. Qala wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang dahulu, yang berbeda-beda dan bercerai-berai. Mereka pun menjadi binasa karena perbedaan itu. Wa dzakaru annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din. Dan Allah menyebutkan, memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi, dan melarang untuk berselisih di dalamnya. Qala lamma baqau ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fi ma bainahum wa taqatalu. Hada sya'nu ahli al-ikhtilaf. Seperti inilah
ya, perkara orang-orang yang senantiasa berselisih. Mereka yang senantiasa berselisih maka akan binasa. Mereka akan senantiasa berseteru. Mereka akan senantiasa bersetegang, ya, taqatal, bahkan saling bertengkar. Amma sya'nu ahlul ijtima', adapun urusan orang-orang yang senantiasa bersatu, fahuwal quwwatu wa zawalul hiqdi min qulubihim, ya, akan menciptakan kekuatan dan menghilangkan hiqd, rasa iri dan dengki dari hati mereka. Seperti itulah orang-orang yang suka perbedaan dan tidak senang dengan persatuan, akan senantiasa saling musuh memusuhi, saling bertengkar antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau bukan kelompoknya, maka ia akan memusuhi, walaupun kepada kelompok itu, ya, sesuai dengan Alkitab was Sunnah. Begitupun juga ia akan senantiasa ridha dengan orang-orang yang ada pada kelompoknya, walaupun pada kelompoknya itu menyelisihi kebenaran Alkitab was Sunnah. Ya, tapi seperti itulah kesudahan mereka. Mereka akan saling berseteru, saling bertengkar, saling berselisih. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabb, mereka tidaklah beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus keputusan terhadap perselisihan yang terjadi pada mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak akan mendapati pada diri mereka haraj, ya, keberatan dalam hal apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka akan senantiasa menerimanya dengan benar. Itulah sya'nul mu'minin, menjadikan, ya, sunnatul rasuli sebagai pemutus perselisihan mereka, menjadi pemutus, menjadi hukum yang menghentikan perbedaan mereka. Maka di dalam ayat ini nampak jelas Allah menafikan orang-orang iman. Ini tidak sempurna iman mereka. La yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus keputusan, pemutus urusan mereka, perselisihan mereka. Kembalikan kepada as-sunnah, ya, apa sabda Nabi SAW dalam masalah ini. Hadis Nabi seperti ini. Dalam masalah ini Nabi mengatakan ini, dan seterusnya. Maka ia kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Wala yurdin nasa wala yunhin niza' illa ruju' ila kitabillahi wa sunnatur rasulih. Wala yarda atau yurdi di sini wala yunhin niza', tidak akan membuat manusia itu puas dan tidak akan menghentikan perselisihan kecuali rujuk kepada Alkitab was Sunnah, kecuali rujuk kepada Alkitab dan Sunnatul Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu, hendaklah engkau menegakkan agama itu dan jangan engkau bercerai-berai. Ini wasiat Allah kepada seluruh para anbiya, kepada seluruh para nabi dan rasul, bahkan kepada para ulul azmi minar rusul, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa dan Isa, para nabi ulul azm. Semuanya Allah wasiatkan untuk menegakkan agama dan berpegang teguh dengan Al-Quran, dan juga, ya, tidak berselisih di dalamnya. Ay la yasiru kullu wahidin lahu din, yakni setiap orang memiliki agama masing-masing. Tidak, tapi agama para anbiya satu, ya, dakwahnya satu,
mengajak kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Li'anna ad-din wahid laisa fihi tafarruq. Karena agama itu cuma satu. Tidak bercerai-berai. Agama satu dari dulu sampai nabi yang terakhir. Agamanya al-Islam. Agamanya al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Falan yuqbala min. Inna apalagi yang lainnya ayatnya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, inna akramakum indallahi, bukan itu. Apa dalilnya yang satu? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Ini satu. Yang lainnya ada yang ingat? Inna ad-dina indallahi al-Islam. Al-Islam di sini yang dimaksud adalah al-Islam yang bermakna umum. Ya, yang Allah berikan kepada seluruh para anbiya. Karena para anbiya agamanya satu, mengajak kepada ibadah yang satu. Ya, yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Yuziduhu wuduhan ma wardat bihi wa yaziduhu wuduhan ma waradat. Wuduh di situ. Wudu. Ada yang lain? Wudu. Saya kurang wawunya, berarti hilang di sini. Saya wawunya hilang. Wa yaziduhu wuduhan. Yang benar itu yang wuduhan. Saya tidak ada wawunya. Ya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min ajabil ujabi fi zalika. Naam. Sambung lagi Pak Cep. Langsung semua lagi Ustaz. Iya. Summa saral amru ila annal iftiraqa fi usulid dini wa furu'ihi wal ilmu wa fikhu fid din. Naam. Sabata anna rasuli anir rasuli sallallahu alaihi wasallam minal ahadisi ma yahussu ala ijtima'i apa ini wa yanha anil tafarruqi wal ikhtilafi mislu hadithi fa inna man ya'is fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al haditha sara al amru ma'al asafi indal mutaakhirina annal ikhtilafi fi usuli wal furu'i wal fikhi ma'a annal wajibal aksa ma'a annal wajibal aks. Apa di situ? Aksi. Ma'a annal wajibal aksa annal wajibal aksa apa aksa? Kalau iya khabar berarti aksu, khabar dari anna. Iya. Annal wajibal aksu annal ijtima'u wal fikhu fi dinillah wal fikhu fi dinillah. Naam, iya. Qala wa yaziduhu wuduhan. Dan yang memperjelas, yang menambah jelas ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi fi dhalik. Apa yang telah datang dari as-sunnah dari al-ajab al-ujab, yakni banyaknya ya di sini. Maksudnya di situ banyaknya dalil yang menjelaskan akan hal ini. Qala na'am. Thabata 'anil rasuli minal ahadits ma yahutsu 'alal ijtima' wa yanha 'anit tafarruq wal ikhtilaf. Telah sabit dari Rasulullah banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan anjuran untuk
bersatu dan melarang dari bercerai-berai, ya, berselisih. Mithlu hadis, di antaranya beliau sebutkan, contohnya adalah hadis fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, yakni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka peganglah sunnahku wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin. Ini juga anjuran Nabi SAW untuk berpegang teguh terhadap sunnahnya para al-khulafa. Ya. Oleh karena itu, apa yang menjadi sunnah dari para khalifatul rasyidin itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi perintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Oleh karena itu, diantara dalil yang menguatkan adzan yang kedua pada hari Jumat, karena itu adalah sunnahnya Utsman ibnu Affan. Sunnahnya Utsman ibnu Affan. Walaupun ya adzan di hari Jumat pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekali. Ya, tetapi di masa Utsman beliau berijtihad dengan banyaknya manusia, jumlah mereka dan kesibukan mereka yang juga begitu banyak, sehingga mereka atau beliau memerintahkan kepada ya muadzin untuk adzan di pasar adzan, ya, agar mereka segera ke masjid. Dan ini adalah sunnah dari Utsman bin Affan yang beliau ya buat di masanya. Dan Nabi SAW mengatakan alaikum bi sunnati. Ini dengar saya langsung Syekh Saleh Al-Luhaidan, Syekh Al-Luhaidan yang baru wafat alaihi rahmatullah. Waktu itu di Haram, di bulan Ramadan, beliau mengisi di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah. Beliau menjelaskan ini tentang sunnah Utsman pada azan yang kedua. Adanya dua adzan di hari Jumat. Alasan beliau ia adalah sunnah Utsman, dan Nabi mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Jadi ini diantara alasan yang menguatkan dan merajihkan pendapat ini. Walaupun masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, kita kembalikan seperti yang kita jelaskan tadi. Kita kembali kepada masalah dan apa yang dijelaskan oleh para ulama. La inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh mengingkari, apalagi menyesatkan atau menyalahkan pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang para ulama berijtihad di dalamnya. Qala sara al-amru ma'al asaf indal mutaakhirin. Yang menyedihkan al-asaf di kalangan orang-orang yang datang di belakangan, mutaakhirin, annal ikhtilafa fil usuli wal furu'i huwal fiqh, bahwasanya perbedaan dalam perkara usul dan furu' itulah fikih. Lihat, padahal indas salaf, ya, indas salaf al-ikhtilaf itu adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dibenci, harus dikembalikan kepada Al-Quran was sunnah. Tapi di kalangan orang-orang yang di belakangan itulah fikih. Terbalik. Ma'annal wajib al-aqs, walaupun yang wajib itu adalah sebaliknya, mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, bukan berbeda-beda. Annal ijtima' huwal fiqh fi din, bahwasanya ijtima', persatuan, ya, itulah fikih di dalam agama. Itulah fikih di dalam agama. Nah, hum yaquluna qasara al-amru bil istima', itu baca matan dulu. wasara al-amru bil ijtima'i la yaqulu lahu illa la yaquluhu illa zindikun au majnunun. Ya, langsung dibaca. hum yaquluna inna tafarraqa
wa i'ta'a hurriyati linnasi wa adamal hajri alaihim hadza huwal fiqh wa nahnu naqulu al fiqh huwal ijtima'u ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum yaqul hadza min sa'atil islami annahu iza harrama alaina ahadun syai'an najidu min yufti bihilli ittakhazu nasa hum musri'ina musarri'ina fahala ra'si haula'i idza qala fulanun hadza halalan sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih fanaqulu narji'u ila kitabillahi faman suhida lahu bil haqqi akhazna bihi wa man syuhida alaihi bil khata'i taraknahu hadza huwal wajibu. Allazina ya'muru bil ijtima'i wa tarkil khilafi yaquluna anhu hadza kharijun ala ummati hadza zindikun li'annahu yulqi aqula ulama'i li'annahu yulqi aqwalal ulama'i wa nahnu lanulqi aqwalal ulama'i innama nu'riduha ala kitabillahi nahnu lam nukallaf bittiba'in nasi innama umirna bittiba'il qur'ani wa sunnati hadza huwal haqq ma umirna bittiba'i fulanin wa fulanin wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina bal anzala wa zala ikhtilafu wa jami'atil kalimatu. Perbedaan, bercerai-berai dan memberikan kebebasan terhadap manusia terhadap pilihan mereka, ini adalah fikih. Ini ucapan mereka, kata beliau hafizahullah, ucapan orang-orang yang saling, yang memang senang di atas al-ikhtilaf. Wa nahnu naqul, dan kita berkata, al-fiqhu huwal istima'u ala kitabillahi wa sunnati rasul. Fikih itu adalah istima' bersatu di atas kitab dan sunnah rasulnya. Wa ba'dhum yaqul, sebahagian berkata, hadza min sa'atil islam, ini di antara keluasan Islam. Annahu idza harrama alaina ahadun syai'an najidu may yufti bihilli, bahwasanya jika ada seseorang yang mengharamkan sesuatu, maka kita akan mendapati ada di antara mereka yang berfatwa menghalalkannya. Ittakhadun nasa humul musyarrin, mereka menjadikan manusia itu yang menetapkan syariat. Fa'ala ra'yi haula, maka berdasarkan pendapat mereka itu, idza qala fulan hadza halalun sara halala, jika fulan berkata ini adalah halal, ini halal, maka akan menjadi halal. Walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasul, walaupun itu haram dalam kitab Allah dan sunnati rasulnya. Maksudnya di sini kata beliau, ya, kalau kita berikan kebebasan kepada manusia apa yang mereka inginkan, ya, dan tidak mengembalikan kepada Al-Quran, pasti manusia akan mengikuti ucapan manusia.
Orang-orang akan mengikuti pendapat manusia, bukan perkataan Allah dan Rasulnya. Andai kata itu diserahkan urusan itu kepada mereka, dibebaskan. Tetapi dalam Islam tidak seperti itu. Semua dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita membebaskan manusia untuk memilih apa yang dikehendakinya, maka apa gunanya Alkitab wa Sunnah diturunkan? Apa gunanya Allah mengutus para rasul menjelaskan Alkitab dan mengajak manusia, membimbing mereka, kalau memang urusan itu diserahkan kepada sesuai dengan kehendak mereka? Kan seperti itu. Iya. Qala fa naqulu narji'u ila kitabillah, maka kita katakan kita kembali kepada kitabullah. Faman syahida lahu bil haqqi akhadna bih, barang siapa yang Al-Qur'an itu ya menjadi saksi atas kebenaran, ya kita mengambilnya. Nah, ini Alkitab menguatkan, maka kita mengambilnya. Wa man syahida alaihi bil khata, dan apabila Al-Qur'an menjadi saksi atas pendapat bahwa pendapat itu khata, salah, qala taraknahu, kita tinggalkan. Artinya jika Al-Qur'an berbeda dengan pendapat kita, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah, maka kita tinggalkan pendapat kita dan mengikuti yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hadza huwal wajib. Ini yang wajib. Alladzi ya'muru bil ijtima' wa tarkal khilaf yaquluna anhu hadza kharijun 'alal ummah. Hadza zindiq. Yang mengajak kepada persatuan dan meninggalkan perbedaan, perselisihan. Mereka mengatakan orang yang seperti ini keluar dari umat ini. Orang ini adalah zindiq. Kan seperti itu yang menjadi kenyataannya. Orang-orang yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah diejek. Ini orang tidak menghargai perbedaan. Ini orang adalah orang yang keluar dari pendapat umat. Ini orang zindiq, ini tidak boleh diikuti. Kan seperti itu. Padahal Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengembalikan semua urusan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Liannahu yulghi aqwalal ulama. Kenapa? Alasannya karena orang ini membatalkan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para ulama. Karena di dalam satu masalah pasti banyak pendapat. Ya, dalam satu masalah banyak pendapat. Sebagaimana telah kita jelaskan di dalam banyak majelis kita, masalah-masalah fikhiyah. Ya, kadang satu masalah ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini tidak disunnahkan, ada yang mengatakan ini makruh. Sekarang yang mana yang diikuti? Yang mana yang diikuti? Apakah bebas mengikuti siapa saja dari pendapat fulan? Maka ketika ada orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka membencinya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan ini tidak menghargai pendapat para ulama. Tidak begitu. Karena para ulama sendiri, para a'immah al-madahib sendiri mengatakan, jika pendapatku menyelisihi Alkitab dan Sunnah, maka tinggalkan pendapatku, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam banyak kitab-kitab mereka mengatakan hal seperti itu. Hal seperti itu. Fanahnu la nulghi aqwalal ulama. Kata beliau hafizahullah, kita tidak membatalkan atau tidak menolak ucapan-ucapan para ulama, pendapat para ulama. Innama nu'riduha ala, kita akan tetapi kita hamparkan di depan Alkitab dan As-Sunnah. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas, kita tidak diperintah untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'ani was sunnah. Kata kita diperintah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti fulan atau allan. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi ikuti, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian. Bukan apa yang diucapkan oleh fulan dan Allah, tapi apa yang Allah turunkan dari wahyunya Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadha huwal haq, inilah yang benar. Ma umirna bittiba'i fulani wa fulan,
Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti fulan dan fulan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan kita ya kepada pendapat-pendapat dan ijtihad kita. Bal anzala alaina kitabah wa arsala ilaina rasulah. Maka tetapi Allah menurunkan kepada kita kitabnya dan mengutus rasulnya. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnah rasul izala asyiqaqu wa zala al-ikhtilafu wajtama'atil kalimah. Khilaf perbedaan, khilaf perselisihan, dan kalimah ini akan bersatu. Ya, saya kira demikian. Masih ada sedikit yang akan beliau sebutkan dari sisa syarah beliau terhadap kaidah yang kedua ini. Kemudian kita masuk kepada al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.